Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini saya mencoba sharing pertanyaan teman dari barat, kali ini dari Bandung. Jadi bagaimana sih aktivitas di BF Pak Gunawan mulai pagi sampai sore, dan dengan burung yang segitu banyak, berapa perawat yang harus menghandle. Jadi kurang lebih jam 6, jam 6.30 ada satu perawat datang, Mas Ade, itu mulai ngeloloh. Jadi nyiapin makanan yang untuk loloan trotol dulu. Nah, setelah itu loloh kurang lebih ya plus minus setengah jam sampai jam 7. Sampai jam 7 perawat 2 lagi datang, sudah mulai mengeluarkan trotol-trotol. Diganti cepuk gede, dikasih tempat minum, dijemur supaya nanti dia mandi waktu dijemur. Setelah dikeluarin semua itu, terus ngeluarin masteran biasa, sama masterannya juga kasih cepuk besar supaya mandi dijemur. Kurang lebih jam 7:15 lah, nanti yang setor kroto datang. Dia bersihin kroto dari kerangkangnya, terus dia bantuin milihin kroto untuk ngeloloh sama untuk burung-burung yang persiapan lomba. Nah, terus Mas Ade ngurusin kandang ternak, kasih cacing, kasih kroto. Dan yang 2, Mas Moko sama Mas Andre mulai motongin jangkrik. Jadi jangkrik dipotong kaki yang belakang saja. Nah, ini pekerjaan yang paling lama. Dalam arti paling lama itu mulai jam 7:15, setengah 8, mungkin bisa sampai jam 9, setengah 10, 2 jam kira-kira. Dia motongin untuk kasih makan semua burung. Dalam arti semua burung selain ternak. Ya masteran, ya burung lomba, ya burung mabung, ya trotolan, potong jangkriknya banyak. Terus lanjut jemur masteran sambil dibersihkan, ganti pakan baru. Kalau yang makan pisang, pisangnya ganti pisang baru, tempat minum ganti baru, bawahnya dibersihkan, dikembalikan ke tempat semula, di tempat, kalau yang masteran ya di tempat untuk masteran semula. Terus kalau yang trotol, sejam lah dari dijemur, ya kurang lebih jam 9:30, trotolnya sudah mulai ditarik, tidak dijemur, mulai diganti minum, diganti bawahnya koran, diganti makannya dikasih kroto, dikembalikan ke tempat semula. Kita memang paling banyak pakai koran, jadi kita praktis cepat sekali. Korannya tarik, diketok doang, ganti koran baru. Tapi kalau masteran memang mesti dibersihkan. Nah, itu nanti aktivitasnya sampai jam setengah 12, jam 12 lah. Setengah 12, jam 12 istirahat. Kalau dari pagi ya dari stamina pagi kita biasa bikin sereal. Untuk stamina dulu sarapan kurang lebih jam 9 lah. Ya ada ngopi jam 10, ya sambil ngerawat sambil ngopi. Nah, jam 12 istirahat sampai mungkin jam 1, setengah 2, jam 2. Itu senggang. Di situ agak senggang. Terus nanti mulai jam 2 itu kembali aktivitas motong jangkrik untuk makan sore. Nah, kalau Mas Ade setelah jam makan siang dia bersihin kandang. Makanya tempat makan dibersihin, terus yang di ember untuk jangkrik itu
Kurnya kalau yang kotor dibersihin, yang mati dibuang, diganti jangkrik baru. Cuman khusus yang ternak memang kita tidak potong, jadi langsung aja. Jadi lebih istilahnya kalau dipotong kan gampang mati. Kalau ini kan di ternakan kan dikasihnya banyak, jadi untuk stok juga bisa dia. Nah, itu nanti Mas Ade sampai sore di samping dia tiap 2 jam setengah 3 jam punya kewajiban untuk ngelola trotolan. Jadi di kandang sambil bersihin kandang juga. Terus tadi yang Mas Moko sama Mas Andre motongin jangkrik kurang lebih ya sampai setengah 4 kasih makan semua lagi yang jatah sore sekitar sampai jam 4 setengah 5. Ya sudah, setelah jam segitu santai ya, jam 3 ada ngopi. Ya kurang lebih jam setengah 5, jam 5 kalau tidak ada paketan kiriman keluar kota ya sudah pulang. Tinggal satu Mas Ade yang nanti sekitar jam 6 harus ngelolong lagi. Ya pulangnya bisa setelah jam 6 pasti. Jadi itu kurang lebih aktivitas di tempat kita. Memang secara manajemen ada ya, kita harus atur supaya dengan 3 orang ini efektif kerjanya. Jadi tidak tumpang tindih dan ya beban kerjanya ini bisa sama lah. Mungkin tanggung jawabnya yang mungkin agak sedikit berbeda, cuman beban kerjanya kurang lebih sama. 3 orang ya saya rasa cukup lah. Kadang kalau 3 orang semua masteran bersih tiap hari, kotorannya tiap hari pasti dibersihkan semua, termasuk yang burung-burung trotol sama yang dijodohkan di depan, itu semua pasti dibersihkan semua. Cuman kalau ada salah satu yang berhalangan nggak masuk, akhirnya yang kita kalahkan nggak bersihin, sebagian nggak dibersihkan, tetap dikasih makan porsi pagi siang sore ganti minum, cuman nggak dibersihkan. Cuman ya karyawan saya sampai dengan saat ini ya bagus lah, boleh dalam arti nggak sering-sering bolos gitu. Jadi full, banyakan kerjanya kita full. Kita berusaha merawat mulai indukan, trotolan, terus yang siapan, masteran, itu kita sangat perhatikan. Makan pasti, jangkrik, kroto itu pasti, ular hongkong ada beberapa yang kita kasih. Terus jangkriknya aja sebelum kita kasih makan pasti kita kasih sayur-sayuran. Di tempat kita sampai tadi bisa dilihat kita sampai nanem singkong Jepang itu, daunnya kita untuk makan. Jadi untuk makan jangkrik supaya jangkriknya sehat, dimakan burungnya juga sehat. Jadi pakan kroto juga sama, kroto ogrok hari ini disetor penyetor krotonya besok pagi, hari itu habis. Jadi nggak ada kroto sisa dan tidak ada kroto bau. Kalau bau kita buang. Jadi masteran segala kita kasihnya kroto juga kroto baru. Jadi makan kita harus perhatikan ke sana. Terus kalau yang burung-burung madu yang makan nektar, minum nektar, ya 2-3 hari maksimal kita harus ganti baru karena kan kejemur ya. Kita ganti baru. Terus kalau yang biji-bijian ya berusaha tiap hari ditiup supaya kulitnya hilang. Ya 3 hari 4 hari ganti baru. Jadi diharapkan kita dengan perawatan seperti itu, terutama di burung ternak, di burung loloan, semuanya itu sehat. Kalau loloan aja kita loloh jam 6, setengah 7 nggak habis buang. Bukan nanti loloh yang jam 8, jam setengah 9, jam 9 sisa tadi dipakai, enggak. Saya pasti ngomong dibuang, ganti baru aja. Jadi fresh. Terus kita perhatikan di masteran pakan jangkrik, kroto, ular hongkong, kita perhatikan kebersihannya juga. Itu kan kalau semuanya bersih, makannya bagus kan burungnya juga pasti gacor gitu, istilahnya seneng. Dan yang burung di tempat ternakan, tempat krotonya kita pakai lepek dibersihkan, tempat jangkriknya pakai ember juga dibersihkan. Kalau bersih juga sama, minimal kayak orang lah. Kalau kita bersih gitu kan ya makannya enak,
makannya fresh terus juga sehat, kan seperti itu. Jadi dengan rawatan yang intensif seperti itu, kita harapkan amit-amit satu, angka kematian kecil, karena kembali kita itu bermain di makhluk hidup. Ya memang mati hidup itu ya kuasa Tuhan ya, cuman kan kita paling tidak meminimalkan. Kadang-kadang amit-amit kalau ada burung yang mati, kalau saya lihat makannya masih, minumnya masih, kandangnya bersih, ya saya maklumi karena ya sudah saya anggap itu ya sudah waktunya mati lah, kan gitu. Cuman kalau minumnya habis atau makannya habis, ya pasti sedikit tak omong kenapa sampai kelewat gitu loh. Jadi kita perhatiannya ke sana. Jadi kita berusaha dirawat secara optimal. Hasilnya ya kita serahkan yang di atas pastinya toh. Karena kita mati hidup kita juga nggak ngerti. Tapi minimal ya kita perhatikan makan, kebersihan kandang, vitamin. Ya toh, kita fur aja maksimal 3 hari tak suruh ganti baru. Jadi memang nggak terlalu banyak. Jadi kita ganti baru semua, tempatnya dibersihkan, dicuci, ganti baru. Nah, jadi ya higienis lah. Vitamin tetap kita kasih vitamin, tergantung porsinya burung juga. Jadi itu mungkin gambaran atau sesuatu yang saya bisa bagikan ke teman-teman, bagaimana pola perawatan saya masteran dan indukan secara umum ya, secara garis besar. Nanti secara mendetail kita bisa bicarakan lain waktu sesuai kebutuhan saja. Oke, semoga bisa membantu. Salam konservasi, berkah dalam.